Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurid di hari yang sangat luar biasa ini. Hari ini tanggal 30 Maret tahun 2023, hari yang spesial terutama buat saya. Saya nggak mau kasih tahu apa yang spesial ya. Oke rekan trader semuanya, memasuki hari yang sangat luar biasa menjelang akhir bulan ini, karena besok udah akhir bulan ya. Untuk masa trading kita akan masuk di bulan April. Seperti biasa, saya akan membawakan analisa harian kita pada hari ini, dan analisa harian kita pada hari ini saya rapiin dulu ke meja saya biar tampak keren. Saya sedih karena Indonesia nggak jadi tuan rumah Piala Dunia kemarin. Waduh, benar-benar sayang banget. Momen yang saya tunggu-tunggu, benar-benar pengen lihat kita bisa main di Piala Dunia, tapi akhirnya nggak bisa ya. Tapi ya gimana, semoga kita tidak kena ban dari FIFA ya. Oke rekan trader, hari ini saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini, dan tema yang saya bawakan hari ini, saya membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa rekan trader. Tema yang akan saya angkat hari ini seperti biasa, tema-tema yang biasanya, pergerakan dolar Amerika menjelang rilis data penting ya. Kenapa saya angkat tema ini? Karena rekan trader lihat semuanya, kalau kita lihat rekan trader, besok, hari ini dan besok adalah hari yang sangat penting karena akan ada rilis data penting yang akan dikeluarkan. Kita lihat ya, ini rilis data penting kalender ekonomi akan terjadi untuk hari ini. Harap diperhatikan hari ini nanti pada pukul 19.00 ada di sana adalah saham dari IHK ya, dari Jerman. Ya, ini kita akan melihat inflasi yang terjadi pada Jerman. Ini yang pertama. Rilis berikutnya adalah PDB. Nah, PDB kuartal yang mulai ini ya, PDB ini Amerika ini nih benar-benar diawasi dan dilihat oleh para investor atau para pelaku pasar. Karena dia akan memberikan tekanan yang sangat besar dan bisa mengarahkan arah pergerakan dolar Amerika ke depan seperti kayak gimana. Walaupun banyak faktor-faktor eksternal yang terjadi membuat kemerosotan terhadap dolar Amerika beberapa minggu terakhir ya rekan trader ya. Selain itu juga rekan trader, pada pukul 19.30 ya, selain PDB dikeluarkan, ada juga klaim pengangguran awal. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Ini harap diperhatikan karena bisa buat hari ini dolar Amerika punya dua kemungkinan, terbang tinggi atau semakin jatuh. Nah, nanti setelah itu rekan trader lihat besok juga akan ya diawali juga dengan berita-berita yang sangat luar biasa. Selain PDB dari Inggris ya, ada juga perubahan tingkat pengangguran dari Jerman, sangat mempengaruhi pergerakan euro. Dan terakhir adalah rilis inflasi, data inflasi akan terjadi pada Eropa pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, tapi besok ya. Nah, dan ditutup oleh pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Nah, ini harap diperhatikan. Kenapa saya tampilkan data-data ini? Karena dia ini akan punya pergerakan dan akan punya orang bilang hubungan dengan pergerakan dolar Amerika. Saya lihat dulu rekan trader mana ini. Nah, ini dia layar. Oke, platform. Sebentar saya tampilin dulu platform. Oke. Apa yang saya tampilkan tadi sangat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pergerakan dolar Amerika, karena kalau kita lihat rekan trader, pergerakan dolar Amerika saat ini dia benar-benar wait and see sampai data-data itu dikeluarkan. Ya. Tadi pagi, siang ya, pasar Asia dibuka, dolar Amerika ini masih mempunyai pergerakan-pergerakan yang signifikan akan terjadi bullish. Tapi menjelang masuk di pasar Eropa, tendensi bearish sudah mulai kelihatan di sini. Oleh karena itu, kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan tersebut. Karena kalau kita lihat ya, ini kan dia naik ya, tapi masuk di pasar Eropa, sedikit lagi pasar Eropa, tiba-tiba dia jatuh bangun. Nah, dia jatuh lagi. Dia sempat hari ini menembus level tertingginya di seputaran 102.443, tapi perlahan namun pasti dia telah turun sampai di 102.207 ya.
apakah dia akan turun lagi? Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat rekan trader, ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi terhadap dolar Amerika ini benar-benar dia wait and see. Kita bisa lihat bahwa imbal hasil Amerika ini mencoba untuk sedikit memberikan pantulan sehingga kenaikan akan dolar Amerika diharapkan pada hari ini ya. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak yang pasti di bawah area 103, terutama menjelang pembukaan pasar Eropa nanti ya. Sudah tentu dia berada di bawah 103 rekan trader ya, karena kalau kita lihat di sini kan 102 dia bermain-main di bawah 102 ya. Untuk mencapai 103 aja menurut saya 103 kan daerah sini ya, 103 tuh jauh banget, ini masih tinggi banget. Nah, jauh banget di atas. Menurut saya nilai yang paling maksimal untuk bisa diperoleh itu oleh indeks dolar Amerika ya sekitaran 102.500. Nah, itu dia. Nah, tapi kita akan lihat apa yang terjadi terhadap kalender ekonomi hari ini. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa imbas berita ekonomi yang akan terjadi hari ini bisa membuat dolar Amerika ini terperosok. Bisa rekan trader. Kalau kita lihat bisa saja dia terperosok ya. Kita lihat dulu tendensi HIG bisa. Kalau kita lihat tendensi harian dia bisa terperosok. Minimal dia akan bisa sampai ke 102.117, 117 atau lebih jauh lagi di 102.045. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan kalau kita lihat ya, apa yang harus diperhatikan seputaran indeks dolar Amerika ini? Kita bisa lihat bahwa pemulihan mingguan indeks ini tampaknya telah kehabisan tenaga. Dan dolar ini akan berjuang untuk kembali lagi ke area 103 walaupun itu sangat kuat, sangat benar-benar perlu kekuatan yang sangat luar biasa ya rekan trader ya. Kita bisa lihat juga bahwa spekulasi yang terjadi membebani dolar, meskipun kita bisa lihat di sini bahwa inflasi yang terjadi di Amerika itu masih tinggi ya. Oleh karena itu banyak sekali ada narasi-narasi yang bilang bahwa ini akan hawkish ya. Nah, yang merupakan pembicaraan The Fed, karena kalau narasi hawkish yang terjadi artinya akan membuat dolar Amerika ini semakin naik. Karena yang terjadi sekarang adalah lebih ke dovish, sehingga membuat dolar Amerika ini mengalami pelemahan ya. Apalagi setelah FOMC kemarin dikeluarkan. Setelah FOMC dikeluarkan kan membuat dolar Amerika ini kan jatuh dia. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh sampai ke wilayah 100 rekan trader. Nah, oleh karena itu ada tendensi-tendensi pembicaraan ulang supaya hawkish dijalankan dengan maksud supaya dolar Amerika ini memiliki tenaga untuk mengalami kenaikan lagi. Kalau kemarin tidak ada kasus yang terjadi, bisa kemungkinan besar tentang kasus Silicon Valley Bank, bisa kemungkinan besar itu dolar Amerika naik. Tapi semua terpukul setelah kasus tersebut, artinya membuat penurunan yang sangat signifikan. Tapi kita tahu ya, Amerika itu kan selalu mempunyai plan B ya. Kalau plan A tidak jalan, selalu akan plan B. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini secara garis besar pun juga, saya bisa bilang bahwa memang dolar ini akan berusaha semaksimal mungkin oleh The Fed agar dolar masih bisa dipertahankan dan kenaikannya masih bisa dalam kenaikan rata-rata ya. Minimal sampai ke 103 seperti yang telah dibilang selanjutnya. Tapi memang dibutuhkan narasi hawkish atau dibutuhkan narasi untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, sesuai dengan perkataan yang dilakukan oleh The Fed, Gubernur Sentral Bank The Fed, ya Jerome Powell, bahwa masih meninjau kenaikan tingkat suku bunga di saat rapat FOMC berikutnya, masih meninjau ya, menimbang ya. Oleh karena itu segala sesuatu masih bisa dilihat. Kita akan lihat bagaimana pergerakan pasar yang terjadi setiap hari karena kita tidak akan pernah tahu ya. Misalnya kemarin kasus Silicon Valley Bank, kita kan nggak tahu, tiba-tiba Silicon Valley Bank ambruk, membuat dolar turun, gold naik, semua mata uang yang lain naik. Nah, kita nggak tahu ke depan seperti kayak gimana. Tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi tersebut dari apa yang telah terjadi saat ini atau yang telah terjadi sebelumnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah
tema yang telah saya bawakan. Sekarang kita coba masuk ke teknikal ya. Sekarang teknikal saya selalu biasanya dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, untuk hari ini indeks dolar Amerika sudah jelas telah saya bicarakan sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika sekarang wah dia udah berubah kan menjadi bullish ya. Dan tadinya barusan aja bearish menjadi bullish ya. Cepat kan pola pergerakannya ya. Oke, kita akan lihat seberapa besarkah kekuatan. Wow, kekuatan bullish kuat banget, langsung baru aja naik rekan trader, baru naik. Oke, anggaplah ini bullish rekan trader. Kalau memang ini bullish, artinya saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di posisi segini ya. Nah, oke. 102.634 ya, 102.634, tapi saya bisa berasumsi bahwa sebenarnya bukan 102, ya benar sih 102. Dia akan mencoba dulu, minimal dia akan menembus level 102.419 dulu. Kalau dia bisa menembus level situ, artinya kemungkinan dia akan mencoba naik sampai ke 102.643. Tapi harap diperhatikan lagi, segala sesuatu bisa terjadi, pembalikan arah bisa terjadi, dan kalau terjadi pembalikan arah, saya berasumsi bahwa pembalikan arah dia itu akan sampai di posisi 102.211. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut saya adalah dari 102.211 sampai 102.634. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar rekan trader semuanya? Oke, rekan trader semuanya. Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa tendensi yang barusan saja terjadi di mana euro Uncle Sam dolar mengalami pelemahan yang dahsyat ya. Dia mengalami pelemahan dahsyat. Ini satu candle ini benar-benar melemah ya. Dia sudah turun sampai di posisi yang paling terendah. Dia udah menembus di 1.08256. Apakah dia bisa turun lagi? Saya berestimasi bahwa dia ini masih bisa turun lagi sebenarnya rekan trader. Dia minimal benar ya, dia minimal turun sampai di 1.08054, tapi menurut saya dia akan mencoba keluar dulu dari titik 08216. Dia akan mencoba menembus sini dulu. Kalau dia bisa tembus artinya dia akan turun sampai di 1.08114 ya. Nah, tapi harus diperhatikan juga bahwa news akan selalu ada terjadi pada hari ini. Pembalikan bisa saja terjadi dan saya bisa berestimasi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di 1.08463 atau kemungkinan kenaikan juga bisa berubah di saat masuk ke level 1.08586. Oleh karena itu, mari kita coba memberikan batasan. Batasan saya adalah di sekitaran sini rekan trader ya. 1.08144 sampai 1.08463. Tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti serangan balik dia bisa naik lagi sampai di posisi 1.08586. Oke, selanjutnya rekan trader, kita masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling hari ini? Kita lihat pound sterling. Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pola pergerakan pound sterling hari ini memiliki tendensi bullish ya. Kita lihat prinsipnya sebenarnya pound sterling ini wait and see sebenarnya. Bullish yang terjadi dia sudah menembus level yang paling tertinggi yang telah saya buat ya. Dia udah menembus, benar-benar menembus. Jadi di sini dia udah menembus rekan trader sampai titik rendah sini. Oke. Saya pikir bahwa dia siap-siap terjadi pembalikan arah dan pembalikan yang paling terendah menurut saya itu sampai di level yang paling terendah. Dia akan mencoba keluar dulu sampai di 1.23117. Kalau dia melewati sini artinya pelemahan yang paling terendah itu akan berada di seputaran 1.22997 ya. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan pola pergerakan yang terjadi. Ini saya bisa berestimasi bahwa pergerakan dia ini sampai antara 1.22997 sampai 1.23354 ya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level tertinggi rekan trader di seputaran 1.23541. Ini dia ya, saya gambar dulu. Nah, ini dia. Oke, kita
tinggalkan pound sterling. Sekarang kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold saat ini? Rekan trader semuanya, kita lihat pola pergerakan gold. Pola pergerakan gold hari ini bisa dilihat dengan jelas sekali rekan trader semuanya bahwa gold pola pergerakannya hari ini memiliki tendensi bullish ya. Setelah kemarin bearish, sekarang hari ini agak sedikit bullish. Kita lihat seberapa besar atau seberapa jauhnya bullish yang terjadi. Wah, dia udah melewati apa yang telah saya bikin ya. Oke, saya berpikir bahwa dia ini akan bullish minimal sampai di level 1972. Tapi kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia naik lebih tinggi lagi rekan trader sampai di level sini ya, 1974 ya. Jadi menurut analisa saya 1974 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini dengan esensi bahwa apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba turun sampai level 1958 ya. Kita akan lihat rekan trader bahwa pergerakan ini bisa saja berubah rekan trader karena kita akan masuk di pasar Eropa ya. Oleh karena itu saya berasumsi dia masih bisa naik sampai ke 1974 masuk di pasar Amerika dan kita akan lihat karena news akan terjadi di sana. Tapi untuk awal ini saya berasumsi bahwa dia akan coba sampai ya, dia akan coba sampai di 1972 dengan nilai terendah di 1958. Oke rekan trader semuanya, tadi adalah gold. Sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Rekan trader semuanya, pergerakan dari USD Yen Jepang bisa dilihat dengan jelas bahwa tendensi bearish sangat kuat pada saat ini. Dia telah melewati rentang harian yang telah saya bawakan. Dan kita akan lihat bahwa seberapa besarkah bearish akan terjadi. Saya masih berasumsi bahwa dia akan mengalami pelemahan terus. Dan pelemahan ini dia akan mencoba sampai level 132.081. Prinsip saya masih berpikir bahwa dia akan turun terus ini nih. Masih bisa turun sampai 132.081. Dan apabila terjadi kenaikan, pembalikan arah yang akan terjadi di seputaran 132.673. Oleh karena itu rekan trader semuanya, saya cuma mau memberikan sebuah masukan bahwa pergerakan yang terjadi dari level 132.081 sampai 132.673. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader tetap semangat terus ya. Terus beranalisa karena kekuatan kita terletak dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.